Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Lucky Wandika Benu dengan NPM 51 2041 bersama teman-teman saya. Saya Yohanes Christian Lekopa dengan NPM 51 2039. Dengan saya Stefanus Kabut NPM 51 2066. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Deborah Kristina SSI MSI, berkaitan dengan beberapa submateri yang akan dibawakan oleh kami bertiga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama. Pertama-tama kita membuka kedua aplikasi. Di sini kami memakai aplikasi Visual Studio dan SQL Server. Saya sudah membuka Visual Studio dan SQL Server. Teman-teman bisa melihat pada layar. Kemudian kita membuka SQL Server dan memberikan nama pada server yang kita akan buat ini dengan nama titik supaya dia terkonek dengan local server. Kita enter saja di bagian sini. Maka secara otomatis SQL Server akan terkonek dengan local server. Baik, setelah terkoneksi, teman-teman, kita akan membuat database baru di sini. Teman-teman bisa klik pada database, klik kanan pada database tersebut, kemudian new database, dan nantinya akan diarahkan pada menu selanjutnya yaitu database name. Kita beri nama saja database-nya penjualan alat sekolah. Untuk database yang saya masukkan pertama ini adalah database input data yang akan dipakai pada saat memasukkan data-data penginputan alat sekolah. Teman-teman langsung mengklik saja OK. Kemudian kita membuat lagi database baru yang kedua, yaitu untuk database data warehouse yang dipakai untuk penyimpanan data warehouse tersebut. Kita kasih nama saja data warehouse. Dan kemudian kita bikin saja database yang kedua untuk data warehouse. Kita beri nama warehouse penjualan. Teman-teman langsung klik saja OK. Baik, setelah kita menginput dua database tersebut, teman-teman akan melihat pada bagian database sudah muncul dua database, yaitu penjualan alat sekolah dan untuk data warehouse-nya warehouse penjualan alat sekolah. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengklik pada database penjualan alat sekolah. Kemudian pada bagian tabel, di sini kita akan membuat beberapa tabel yang akan nantinya diisi oleh beberapa data untuk penginputan berkaitan dengan penjualan alat sekolah. Oke, baik. Kita lanjut pada langkah yang selanjutnya. Di sini kita akan membuat ini tabel. Pada tabel penjualan alat sekolah ini terdapat 5 tabel, diantaranya tabel customer, tabel date, lokasi, produk, dan sales. Di sini kita akan menginput tabel tersebut. Pertama-tama teman-teman bisa mengklik pada ini tabel, terus teman-teman klik new tabel, dan di sini akan diarahkan ke tabel yang akan diberikan nama. Kita beri nama saja kolom name-nya ini dengan nama customer. Untuk tipe datanya kita pilih saja varchar. Yang berikut kita beri nama customer. Kita pilih tipe datanya. Tipe datanya varchar juga. Kemudian yang terakhir nomor telepon. Kita pilih datanya. Kemudian teman-teman bisa mengklik pada tabel yang pertama ini, ke tabel customer, klik kanan, terus kita set primary key. Ya, baik, setelah kita membuat tabel tersebut, kita save saja, kita Ctrl S, terus kita kasih beri nama untuk tabel yang pertama ini dengan nama customer.
kemudian kita klik saja oke. Untuk selanjutnya saya akan membuat beberapa 4 tabel tersebut supaya teman-teman bisa melihat. Saya hanya mencontohkan satu tabel supaya mempercepat proses input datanya. Oke, baik teman-teman, setelah kita menginput tabel-tabel tersebut yang diantaranya ada 5 tabel, yaitu tabel customer, tabel date, lokasi, produk, dan sales. Tadi saya sudah menginputkan ke 5 tabel tersebut dan teman-teman bisa melihatnya. Dia akan muncul pada database yang ini tabel. Teman-teman kalau dia tidak muncul, teman-teman bisa mengklik pada database tersebut, terus kita klik saja refresh, maka dia akan muncul di sini ke 5 tabel tersebut yang telah kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya kita membuat relasi antara tabel. Kita membuat relasi antara tabel ini, pertama-tama kita pilih database diagram, selanjutnya klik kanan, terus new database diagram. Setelah itu pilih yes. Oke, selanjutnya kita buat add tabel. Ini ada 5 tabel. Yang pertama kita add customer, date, lokasi, produk, sales. Setelah itu kita close. Dan produk yang terakhir sales. Setelah itu kita close. Setelah ini kita membuat relasi tabel. Kita pilih relationship, pilih add, pilih spesifik, pilih titik 3 yang bagian kiri. Kita pilih di sini customer, ID-nya customer. Yang di tabel foreign kita bersales, kita juga pilih ID customer. Terus kita klik OK. Kita add tabel lagi, kita tetap pilih yang sama, terus kita pilih di sini date, kita pilih ID date, di sini kita pilih ID date. Oke, kita add lagi. Oke, karena kita sudah add tabel, kita close. Selanjutnya kita simpan dulu, Ctrl S, kita buat di sini. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih yes. Baiklah, setelah kita menyimpan tabel relasi tersebut, sekarang kita akan beralih ke Visual Studio. Kita akan membuat project baru. Kita pilih integration project. Kita namakan project UAS.
awalnya kita akan membuat data flow task. Jadi semua SQL eksekusi yang akan kita lakukan akan berada di dalam data flow task. Kemudian kita beralih pada tabel data flow. Kita akan menggunakan database source. Kemudian kita set up new connection, database connection. Kita akan membuat koneksi baru. Server yang akan kita gunakan adalah titik agar dia membaca server secara lokal. Kemudian kita akan memilih database penjualan sekolah yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita akan mengklik OK. Setelah itu kita akan masuk dalam database pengaturan. Kemudian kita akan memilih koneksi yang tadi kita buat dengan menggunakan tabel sales. Semua datanya sudah terbaca. Kemudian kita akan mengklik OK. Setelah kita selesai mengatur koneksinya, kita ubah saja namanya menjadi input data. Kemudian kita tambahkan data konversi. Kemudian kita hubungkan dalam data konversi. Baiklah, pada bagian data konversi kita masukkan saja semuanya. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tambahkan tujuan data. Jadi semua data yang akan kita masukkan akan ditampung dalam database ini. Baiklah, setelah kita menghubungkan data konversi dengan order database destination, kita kemudian mengubah namanya menjadi, kita ganti jadi DW saja sebagai data warehouse. Kemudian kita akan membuat koneksi baru. Kita akan membuat new connection baru dengan server nama titik seperti yang pertama tadi. Tetapi kita akan menggunakan warehouse penjualan. Kita tes connectionnya, sukses. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu kita edit DW kita. Kita ganti menjadi local data warehouse penjualan. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Baiklah. Kemudian kita akan melihat mapping. Semuanya sudah terhubung. Kemudian kita akan tekan OK. Dengan begini, semua data yang akan kita masukkan dalam input data akan masuk ke dalam data warehouse kita. Saatnya kita untuk menguji coba apakah data warehouse kita sudah terhubung. Kita akan menekan tombol start. Ya, bisa dilihat semua data kita terhubung dengan baik, tidak ada error. Sekarang kita akan melihat
Sekarang kita akan tes memasukkan data. Baiklah, ini adalah contoh data yang sudah saya masukkan. Bisa kita lihat di sini. Semua datanya sudah terekam. Kemudian pada data warehouse kita, data warehouse kita masih kosong. Sekarang kita akan coba jalankan ulang SQL kita untuk melihat apakah data tersebut akan terekam. Baiklah, dia sudah terbaca di sini satu baris. Kita akan buka ulang. Ya, seperti yang kawan semua bisa lihat, data kita sudah berhasil terekam pada database warehouse kita. Baiklah, dengan begini proses ETL kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih.